Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan struktur pasar yang berisi satu Muhammad Rafli Abdul Aziz, dua Rani Aprilia, tiga Zainuri Al-Hanif. Struktur pasar itu ada bagiannya. Pasar pesaing sempurna, pasar pesaing tidak sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar pesaing monopolistik. Berikut strukturnya. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Tujuan struktur pasar, market struktur atau struktur pasar mengacu pada karakteristik organisasi pasar yang menentukan perilaku perusahaan dalam suatu industri ini, menentukan sifat persaingan dan harga, dan memiliki implikasi terhadap pangsa pasar dan keuntungan yang didapat perusahaan. Elemen-elemen struktur pasar. A. Pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya sendiri, dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100% dari total penjualan seluruh pasar. Menurut neoklasik, landasan posisi pasar perusahaan adalah pangsa pasar yang diraihnya. Pangsa pasar dalam praktik bisnis merupakan tujuan atau motivasi perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dari penjualan produk dan kenaikan harga sahamnya. B. Konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Kelompok perusahaan ini terdiri dari 2 sampai 8 perusahaan. Kombinasi pangsa pasar membentuk suatu tingkat pemusatan dalam pasar. Konsentrasi industri digunakan untuk menentukan derajat struktur oligopoli yang terjadi. C. Hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadi penurunan kecepatan pesaing baru. Hambatan untuk masuk ini sangat erat kaitannya dengan pesaing yang lebih potensial oleh para pesaing pendatang baru. Selanjutnya, Unsur-unsur struktur pasar. A. Distribusi penjual. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual di mana tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Perusahaan di pasar persaingan sempurna akan menawarkan produknya dengan harga sama dengan opportunity cost untuk memproduksinya. P sama dengan MC. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan memilih output optimal pada saat MR sama dengan MC. Profit perusahaan pada pasar persaingan sempurna tergantung pada average cost AC. B. Distribusi pembeli. Jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Pada industri mebel, jumlah pembeli cukup besar sehingga kecil kemungkinan pembeli dapat mengatur harga. Namun pada produk yang dibuat atas dasar pesanan by order dalam kuantitas yang besar dan berkelanjutan, pembeli dapat menekan harga penjual. C. Diferensiasi produk.
Pada pasar persaingan sempurna, produk yang dijual adalah homogen, sehingga tidak mengenal diferensiasi produk terjadi pada struktur pasar persaingan monopolistik. Pasar oligopoli dan pasar monopoli diferensiasi bisa terjadi pada kualitas produk yang sama tetapi berbeda warna, rasa, dan lainnya, atau jenis produk yang sama tetapi kualitasnya yang berbeda. Diferensiasi produk dapat menciptakan market power sehingga dapat menurunkan intensitas persaingan. Bentuk-bentuk struktur pasar. A. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana persaingannya berada di level yang paling besar. Ekonom neoklasik berpendapat bahwa pasar persaingan sempurna akan menghasilkan hasil terbaik bagi konsumen dan masyarakat. Dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga di dalamnya, serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang atau barriers. B. Pasar monopoli. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli merupakan kebalikan dari pasar tersebut. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual untuk satu jenis barang tertentu. Pada umumnya, produsen monopoli memperoleh laba melebihi normal karena adanya hambatan masuk ke dalam pasar serta di dalam pasar monopoli produsen adalah sebagai price maker. Pasar monopoli merupakan suatu pasar atau industri di dalam perusahaan individual memiliki kontrol atas harga output mereka. C. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda. Pada dasarnya persaingan monopolistik adalah pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Tidak ada homogenitas produk adalah aspek pokok yang membedakan pasar persaingan sempurna. D. Pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar yang industrinya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari sekelompok kecil perusahaan, biasanya struktur dari pasar yang terdiri dari sekelompok kecil perusahaan, biasanya struktur dari industri. Dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai 70-80% dari seluruh produksi atau nilai penjualan. Ciri-ciri pasar sempurna. 1. Jumlah penjual dan pembeli sama banyak. 2. Pedagang leluasa membuka atau menutup usaha. 3. Barang yang dijual bersifat homogen. 4. Penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli di tempat lain. 2. Tidak ada barang pengganti yang serupa. 3. Perusahaan lain sulit masuk dalam industri. 4. Perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga. 5. Promosi iklan kurang dibutuhkan. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. 2. Jenis barang yang dipasarkan berbeda. 3. Adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. 4. Produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. 5. Promosi penjualan periklanan harus aktif.
Ciri-ciri pasar oligopoli. Terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. 2, produk yang dijual bisa bersifat homogen atau bisa juga berbeda. 3, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. 4, adanya saling ketergantungan. 5, penggunaan iklan sangat intensif. Perbedaan antara pasar monopolistik dengan beberapa pasar lainnya, di sini ada struktur, jumlah penjual, hambatan untuk masuk dan keluar, kemampuan untuk menentukan harga, perbedaan produk yang dihasilkan, sama contohnya. Jadi bisa diperhatikan aja di daerah sini. Terima kasih. Baik, kurang lebihnya segitu dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.